Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Ya, di video kali ini gue bakalan bikin satu buah tutorial untuk menambang Bitcoin lewat handphone ya, atau menggunakan handphone. Karena setelah gue lihat-lihat ternyata dari kalian atau beberapa hari kemarin di video gue yang cara menambang Bitcoin menggunakan komputer, di situ banyak yang komen, "Bang, tolong buatin dong cara nambang Bitcoin lewat handphone yang paling tokcer atau yang paling ampuh dan yang nggak scam, yang lagi banyak digunakan orang saat ini," gitu. Dan kebetulan di situ juga banyak yang minta dibuatin nambang Bitcoin lewat handphone menggunakan CryptoTab. Oke, nah berhubung dari kalian ternyata banyak yang minta buat dibuatin cara nambang Bitcoin menggunakan CryptoTab, kali ini gue bakalan bikin tutorialnya mulai dari pendaftaran akun, dari download, sampai kita nambang Bitcoin, dan kemudian withdraw hasilnya. Oke, nah buat kalian yang mau tahu, simak terus video ini, oke? Nah, pertama-tama buat kalian yang mau tahu gimana caranya, kita perlu download dulu aplikasi yang bernama CryptoTab. Nah, untuk download aplikasi CryptoTab ini, kalian bisa klik link downloadnya yang ada di deskripsi ya, yang ada di bawah sini, atau kalian bisa langsung buka Google Play Store atau App Store di handphone kalian, dan kemudian kalian download aplikasi yang bernama CryptoTab. Jadi jangan salah pilih ya, karena di internet atau di Play Store banyak banget beredar aplikasi-aplikasi serupa, tapi ternyata aplikasi tersebut scam. Karena pas ketika kita udah download, install, dan kemudian dapetin, dan kemudian udah nambang Bitcoinnya, banyak kasus yang terjadi, ternyata si Bitcoin yang udah kita tambang itu nggak bisa kita withdraw gitu. Tapi khusus untuk CryptoTab ini, dia udah terbukti membayar, dan di Play Store sendiri, dia responnya mendapatkan respon positif dari para penggunanya, dan terbukti ya di Play Store sendiri, rating aplikasi CryptoTab ini memiliki rating yang sangat baik, di atas bintang 4 gitu. Dan kalau aplikasi udah memiliki rating di atas bintang 4, itu biasanya aplikasi yang udah terpercaya. Oke, nah buat kalian yang mau tahu gimana caranya, oke, kita langsung aja. Nah, untuk download aplikasi CryptoTab ini sendiri, sebenarnya kalian bisa langsung klik aja link downloadnya yang udah ada di deskripsi ya, udah gua taruh di situ. Atau kalau kalian mau download lewat Play Store juga kalian bisa. Caranya di sini kalian buka Play Store kalian, lalu di sini kalian ketik CryptoTab. CryptoTab, nah ini muncul ya yang paling atas, CryptoTab yang ini. Nah, kemudian nanti akan muncul 3 jenis yang kayak gini, yang bernama CryptoTab. Ini sebenarnya dari perusahaan yang sama ya, CryptoTab Company OU, dari satu perusahaan. Nah, cuma di sini ada 3 macam. Yang ini CryptoTab VPN ini cuma sebagai alat bantu, dia bukan alat nambang. Tapi ini bisa dipakai untuk membantu mempercepat hasil penambangan kalau nanti kita udah download CryptoTab-nya. Tapi yang untuk CryptoTab-nya sendiri sebenarnya ada 2 yang paling sering dipakai sama orang, yaitu yang CryptoTab Lite sama yang CryptoTab Browser. Nah, kalau yang untuk CryptoTab Browser yang Pro yang di bawah ini, itu dia berbayar 65.000, sedangkan yang CryptoTab Lite yang ada di atas itu free ya, alias gratis, bisa digunakan oleh siapapun juga tanpa harus berbayar. Nah, di sini untuk bedanya sendiri apa? Yang CryptoTab Lite sama yang CryptoTab Browser. Nah, di sini perbedaannya adalah di kecepatan menambangnya atau di hash rate-nya. Hash rate itu adalah kecepatan nambang dari si Bitcoin itu sendiri. Nah, kalau yang CryptoTab Pro di sini dia itu biasanya bisa sampai 1500 atau 1000 sampai 1500 hash rate per second untuk kecepatan si nambangnya. Sedangkan untuk CryptoTab Lite yang gratisan dia biasanya rata-rata itu di 300 hash rate per second. Nah, tapi untuk kalian di sini, karena gue yakin pasti pengen yang cobain yang gratisan dulu, di sini gue contohin pakai CryptoTab yang gratisan dulu ya. Di sini gue klik yang CryptoTab Lite. Kemudian di sini gue install. Oke, dia lagi download ya. Dia udah selesai ya. CryptoTab pemasangan udah selesai. Kemudian kita buka aplikasinya. Kemudian gue buka CryptoTab-nya, klik buka. Nah, di sini kita klik terima dan lanjutkan. Nanti dia bakalan dibawa ke browser seperti ini. Nah, di sini kita tinggal pilih yang start browsing, yang ini ya, start browsing. Kemudian di sini kita langsung pilih yang remind me later aja. Di sini maksudnya set default ini adalah dia, aplikasi ini minta supaya si browser dari CryptoTab ini ditetapkan sebagai browser utama di handphone kita kalau kita mau lagi browser atau buka browser. Nah, di sini set defaultnya jangan dulu, kita langsung remind me later aja atau ingatkan kembali nanti. Nah, nanti bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini kita klik atau ketik yang CryptoTab Dashboard ya, yang ini. Nah, ini gua buka, gua klik.
nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk sign up dulu atau daftar dulu menggunakan akun Google kita. Di sini gua klik sign up ya with Google. Di sini gua pilih pakai akun gua yang ini aja. Oke. Dia sedang membuat akun. Sip. Nah, oke. Di sini akunnya udah jadi. Di sini belum ada terlihat hasil penambangan ya, masih 0000 semua. Nah, di sini tahap selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mengaktifasi. Di sini klik yang aktivasi supaya kita bisa mulai menambang. Nah, di sini. Di sini ada pilihan juga di sini activate yang 1000 hash rate per second. Nah, untuk yang 1000 hash rate per second ini itu baru bisa dilakukan kalau kita install yang CryptoTab yang ada VPN-nya tadi gitu. Itu baru bisa, jadi harus 2 diaktifkan sekaligus. Tapi untuk yang itu gua nggak bakalan bahas di tutorial kali ini, karena kali ini gua bakalan ngebahas yang cara yang simple dulu, yang mulai dari yang kecil-kecil dulu, tapi menjanjikan. Oke, kemudian di sini ada juga hash rate yang 1500 hash rate per second. Jadi per detiknya itu bisa sampai 1500 hash rate-nya. Nah, kalau untuk yang ini biar bisa kecepatannya bisa 1500, kita harus download yang aplikasi versi Pro-nya yang tadi 65.000. Itu baru bisa 1500. Nah, sementara untuk yang Lite, yang gratisan itu di 300 hash rate per second. Jadi bisa dibilang lambat banget ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya di sini kita klik yang ini aja. Kemudian kita klik yang 300 hash rate per second, karena kalau kita klik yang 1000 itu nggak akan bisa, karena si aplikasi ini yang versi Lite nggak akan mendukung. Nah, di sini kita klik yang activate 300 hash rate per second. Klik activate. Kemudian di sini ada verifikasi untuk keamanan. Kita geser aja puzzle-nya sampai sini, cocokin dulu biasa. Oke, kalau udah klik done. Nah, kemudian dia bakalan otomatis menambang. Nah, ini kalau udah gerak-gerak kayak gini, dia tulisannya udah mulai jalan kayak gini ya, angka-angkanya. Dia berarti sedang menambang ya, teman-teman. Nah, di sini waktu penambangannya sendiri 1 jam 59 menit atau kurang lebih 2 jam. Jadi nanti ini setiap 2 jam sekali dia hasilnya langsung masuk ke sini, ke balance kita yang ada di sini ya. Gitu. Jadi setiap 2 jam. Nah, untuk kecepatannya sendiri di sini kita nggak bisa upgrade. Dia kecepatannya cuma normalnya mentok-mentoknya segini. Kalau untuk kecepatannya biar lebih kenceng dia nambangnya, kita mesti upgrade ke versi yang Pro-nya. Nah, untuk si aplikasi ini sendiri, dia bisa berjalan di balik layar ya. Jadi meskipun kita tutup aplikasinya dan kita buka aplikasi-aplikasi yang lain, dia tetap jalan menambang. Dan dia bakalan otomatis berhenti setiap 2 jam sekali. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau mau lanjut lagi, setelah dia stop 2 jam, kita harus klik lanjut lagi. Klik start lagi di sini, kayak yang tadi. Klik start di sini, nanti dia bakal lanjut menambang lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk yang versi Lite ini sendiri, kalau menggunakan kecepatan segini, itu rata-rata dia bisa menghasilkan 200 sampai 300 ribu kurang lebih per 45 hari. Terakhir gua coba itu. Tapi kalau untuk yang Pro, itu biasanya dia bisa sampai 500 ribu sampai 600 ribu per 45 hari. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk si CryptoTab ini sendiri, gua saranin kalau mau pakai banyak handphone harus pakai akun yang berbeda. Jadi dia nggak bisa pakai satu akun untuk di banyak perangkat. Karena terakhir gue coba dia pakai satu akun di beberapa perangkat, dia langsung ke banned dan nggak bisa nambang lagi. Hasilnya nggak bisa dicairkan gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti ini si hasilnya ini udah terkumpul, tiap 2 jam kan dia nanti masuk ke sini nih. Kelihatan di sini jumlah saldo Bitcoin kita. Nah, kita tinggal withdraw aja di sini kalau saldonya udah cukup. Caranya di sini kita klik withdraw BTC di sini. Nanti dia akan dibawa ke sini. Nah, untuk withdraw sendiri kita harus verifikasi alamat email dulu ya. Di sini kita klik verify. Kemudian di sini gua klik email gua. Nah, gua klik email gua cek email gua dulu di sini untuk verifikasi. Nah, di sini udah ada email dari CryptoTab untuk verifikasi. Ini gua klik di sini. Nah, kemudian di sini klik konfirmasi email. Di sini gua klik confirm email. Kemudian di sini pilih yang CryptoTab. Sorry, gua salah. Confirm email. Kemudian di sini pilih yang CryptoTab browser. Nah, email confirm. Terus di sini gua klik next ya. Nah, di sini kan untuk ininya gue belum bisa withdraw karena hasil Bitcoin-nya itu masih 0, jadi belum bisa.
Nah, untuk withdrawnya sendiri, dia di sini jumlah minimal si saldo Bitcoin yang bisa di withdraw itu adalah sebesar 0,00001 BTC ya. Nah, kalau udah nyampe jumlah minimal, kalian tinggal klik yang withdraw aja di sini. Nah, untuk withdrawnya sendiri di sini kalian di sini klik withdraw. Nanti habis itu kalian bakalan diminta untuk verifikasi email dan masukin e-wallet kalian, electronic wallet. Nah, untuk electronic wallet sendiri di sini gue pakainya Indodax. Nah, buat teman-teman sekalian yang pengen tahu gimana caranya bikin electronic wallet Indodax, kalian tinggal klik aja link yang ada di sini ya. Nah, di situ udah gue jelasin cara mencairkan Bitcoin ke rupiah melalui Indodax. Oke? Nah, jadi gitu ya teman-teman, caranya tuh simpel banget. Di sini dia masih nambang terus tuh, meskipun agak lama, tapi dia bisa jalan terus. Nah, buat teman-teman yang mau dapetin hasil yang lebih maksimal, di sini gue saranin pakai yang Pro kalau misalkan nggak masalah untuk ngeluarin uang 60.000 dan perbanyak handphone kalian. Di sini untuk handphone kentang sekalipun dia masih bisa dipakai gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya handphone kentang di rumah itu bisa dimanfaatin untuk install aplikasi CryptoTab ini. Jadi selamat mencoba. Nah, ini gue lihat ya. Ini meskipun dia gue tutup kayak gini aplikasinya nih, gue close kayak gini terus gue buka lagi. Nah, dia masih tetap menambang, masih lanjut. Dan dia bakalan berhenti otomatis sendiri selama 2 jam. Kalau udah beres 2 jam, nanti dia berhenti otomatis dan saldonya langsung masuk ke sini. Kalau udah masuk ke sini, kita klik start lagi. Kalau mau lanjut, kalau mau stop, ya udah dibiarin aja. Oh ya, mengenai withdraw di CryptoTab ini sendiri, ada beberapa hal yang gua rasa perlu disampaikan. Karena dari beberapa pengguna yang udah sering pakai aplikasi ini, itu mengalami kendala sedikit tentang jangka waktu withdraw sampai masuk ke rekeningnya. Jadi di sini tuh untuk CryptoTab ini sendiri itu dia tuh real benar-benar membayar, cuma dia biasanya untuk tenggang waktu masuk sampai ke rekening itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang biasa kita perkirakan gitu. Dia biasanya memakan waktu itu kurang lebih 1 sampai 3 minggu. Jadi kalau misalkan kita udah withdraw itu 2 sampai 3 hari atau sampai 1 minggu itu belum masuk, itu hal yang wajar ya teman-teman. Karena semua orang mengalami hal yang sama juga di aplikasi ini gitu, di CryptoTab ini gitu. Dan itu udah hal yang lumrah gitu. Karena penggunanya udah semakin banyak, jadi perputaran uangnya juga semakin besar. Makanya untuk pencairan dana itu makin sini itu makin lama. Tapi biasanya nggak pernah lebih dari 3 minggu. Paling lama itu di 3 minggu gitu ya. Kalau dulu itu biasanya dia untuk pencairan atau withdraw itu paling lama di 5 hari, 3 sampai 5 hari. Tapi kalau untuk sekarang itu paling lama di 3 minggu. Jadi buat teman-teman yang udah withdraw tapi misalkan belum masuk, misalkan 1 minggu udah nunggu tapi belum masuk, itu masih hal yang wajar ya. Kecuali kalau udah lewat dari 3 minggu dia masih belum masuk juga, baru itu bisa kita adukan ke customer service-nya dan bisa kirim surat keluhan melalui customer service mereka. Sip, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang pengen ditanyain seputar menambang Bitcoin melalui CryptoTab ini, kalian tinggal komen aja di bawah atau bisa langsung mention ke Twitter gua di @junsinaga ya. Kalian bisa follow dan mention pertanyaan kalian dan kendala kalian seperti apa, dan lampirkan juga screenshot-nya di Twitter tersebut ke kendalanya di mana aja biar gua bisa lebih gampang untuk memfollow up-nya dan bisa lebih gampang untuk cari tahu di mana kendalanya. Oke? Nah, jadi sekian tutorial dari gua, Maijun Tarlando Sinaga, hari ini seputar cara menambang Bitcoin melalui handphone dengan CryptoTab. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!